calon presiden ini ingin duduk. Masya Allah. Allah Akbar. Luar biasa. Benar-benar. Ingin mendengarkan apa saran atau masukan atau keinginan harapan dari Bapak dan Ibu ketika beliau menjadi presiden Indonesia. Barangkali sekali lagi. Dan saya ingin garis bawahi, pemilik kekuasaan di Republik ini adalah rakyat. Jadi ini tidak sedang Hidup Nasdem. Pak, masuk. Lihat Pak. Bagian pengusahanya ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Halamannya udah tinggal milihnya nanti Pak. Amin. Siap Pak. Pak, siap Pak. Oke. Kasih jalan. Enak Pak, lihat jelas Pak. Bapaknya ganteng Pak. Apa kedap Pak? Sini Pak. Siap. Ya benar. Gitu Pak. Tangannya tutupin makan. Ya. Kasih jalan dulu. Ayo kasih jalan dulu. Mana kita ngobrolnya? Mana Pak? Mana nih Pak? Aduh Bapak. Di mana kita? Dari depan mana Pak? Jalan Pak. Masuk sini baru keluar. Dadang nih. Fotonya dari sana aja pokoknya Pak. Oh dari sana. Dadang sini Pak Dadang. Ayo. Buruan atuh Pak. Batur ge hayang moto Pak. Sabar. Bagian. Aduk darep dulu, darep. Wah, mau. Pesing tok udah bisa sama. Santai. Pengen ikut moto, ada juga. Pengen moto. Di sini. Kecapean kene. Pak Presidennya capean kene. Baik kalian kita mulai bisa duduk sebentar. Bapak sekalian kita mulai. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan calon presiden Indonesia Mas Anies di terminal yang sudah lama terbengkalai. Hari ini ada 4 utusan dari angkot, dari bis, ada organda juga, dan juga ada elep. Kalau memang ada ingin disampaikan ataupun diskusi, maka silakan. Untuk itu pertama saya serahkan kepada Pak Yadi selaku koordinator untuk angkot untuk memandu diskusi hari ini. Pak Yadi. Terima kasih kepada Bapak Haji Anies Baswedan, calon presiden kita 2024, atas kehadirannya menemui kita bersama, di mana kita para pengusaha angkot, pemilik angkot dan para pengemudi, alhamdulillah hari ini. Aduh coba Pak ya. Kamera nggak bisa dulu. Nah, enak nih. Iya. Nah, alhamdulillah kelihatan Kelihatan sok. Kan kelihatan semua. Duduk jongkok. Ya. Oke. Ibu, saat ini alhamdulillah, bersyukurillah Bapak calon presiden
ini ingin Masya Allah. ingin Allah Akbar. Luar biasa. Benar-benar. ingin mendengarkan apa saran atau masukan atau keinginan harapan dari Bapak dan Ibu ketika beliau menjadi Presiden Indonesia. Barangkali sekali lagi, insya Allah barangkali di sini Pak kami sampaikan kembali di sini ada dari teman-teman pengurus dan pengemudi bus AKAP maupun AKDP, dan ada dari teman-teman ELEP Sukabumi, Bogor Sukabumi, kemudian ada dari angkutan perkotaan yang memang saat ini di Kota Bogor sedang banyak program penataan angkutan dalam kondisi yang memang saat ini sedang merasa lesu dengan keuangan atau perbankan. Harapannya mungkin nanti bisa disampaikan oleh Bapak dan Ibu kepada Pak Haji Anastasi Baswedan, dan mungkin sebelum kepada Bapak dan Ibu dan ada teman-teman pengamen anak jalanan ya namanya ya. Hadir juga hari ini, alhamdulillah. Nah, kemudian mungkin untuk ini kepada Ketua Organda dulu barangkali mau menambahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Anies Rashid Baswedan yang bersedia mampir ke Terminal Badan Siang. Kebetulan di sini banyak komunitas binaan kami. Kebetulan kami ini Ketua DPC Organda Kota Bogor, Pak. Jadi memang transportasi ini banyak sekali kendala-kendalanya, apalagi setelah to the point aja Pak ya, setelah COVID itu sangat memprihatinkan semua, dari angkot, AKDP, AKAP, itu semuanya Pak. Jadi terutama ini kami bicaranya dulu dengan bis Pak ya, bis yang ke arah Jakarta. Kami infokan dulu sebelumnya itu mereka ini adalah penunjang untuk feeder penumpang, artinya pengumpan penumpang dulu ya, dari Jakarta naik bis, turun di atas, jalan ke sini diangkut sama angkot. Sekarang itu sudah tidak ada Pak, bisa dihitung dengan jari. Nah permasalahannya apa? Karena selama 3 tahun kemarin kita mengetahui bersama memang itu ujian sangat berat di transportasi. Jadi kendala kita kereta Pak. Terus terang saja, kereta api itu kan subsidi Pak. Subsidinya itu 5 kali lipat dari bus. Jadi kalau tiket bus 25.000 ke Jakarta, dia cuma 5.000 ke Jakarta. Itu yang menjadi ketimpangan, akhirnya terjadilah yang namanya efek domino Pak. Nah, karena dia sudah terbiasa, akibatnya dari awalnya itu karena ada physical distancing itu Pak ya. Ketika kereta dibatasin, oke 50%, tapi kan tiketnya nggak naik dia Pak, tetap sebegitu. Tapi bus diberikan peluang untuk nyari penumpang, physical distancing 50%, secara otomatis dia naik 2 kali lipat, bukannya turun malah naik kan harga tiketnya, karena dikurangi per jumlah penumpang itu. Nah akibatnya mereka beralih ke kereta. Karena udah kadung enak duduk di kereta, pantatnya udah berakar gitu Pak. Sampai sekarang akhirnya nggak mau lagi pindah ke sini gitu kan. Nah itu. Jadi efek dominonya ini akhirnya ke angkot. Teman-teman angkot juga akhirnya kena imbas, kena efeknya yang sangat berat. Jadi ke stasiun nggak naik angkot?
Tadinya kan ke sini Pak. Jadi sebelum ada itu kan stasiun oke, terminal Baranang Siang juga oke penumpangnya, gitu kan. Pada naik kereta. Enggak, setelah COVID kan kita kan dibatasi nih Pak, karena ada swab, ada surat atau segala macam kan, dibatasi 50%. Nah, pada akhirnya penumpang itu lari ke kereta karena lebih murah tiketnya. Ke stasiunnya untuk naik kereta. Angkot. Dan naik angkot. Kalau sekarang naik angkot Pak, naik angkot. Angkot. Nah, dari Pak Anies Tapi tanya sekarang angkot. ini sudah beralih lagi transportasi kan Pak, macam-macam kan, terutama motor itu. Online. Mudahnya leasing motor. Motor itu yang sangat dominan menarik penumpang. Jadi sekarang menggunakan kereta. Nah sekarang bis sudah mulai ditinggalkan Pak. Dari biasanya di sini sekitar 400 unit, paling sekarang kita 40. Ya per hari yang ke Jakarta. Itu pun tidak full time gitu ya, dari jam 5 pagi sampai jam 9 malam. Kalau dulu kan sekarang jam 5 sudah selesai, jam 5 sore udah nggak ada penumpang Pak. Itu efeknya. Akhirnya lari ke yang lain, termasuk angkot juga terpengaruh, penumpangnya ini bergeser, macam-macam. Nah intinya kami sangat mengharapkan sekali contoh yang Pak Anies sudah jalankan di Jakarta. Jadi sistem BTS itu Pak, yang sekarang kan bis kita ini sudah berjalan. Nah itu kan disubsidi sama pemerintah, artinya pengusaha itu mendapatkan kepastian pendapatan dari BTS bus itu kan Pak, karena dibayarnya per kilometer. Jadi ada penumpang tidak ada penumpang kan tetap dibayar. Nah yang kedua keuntungannya untuk mereka itu adalah pemerataan pendapatan, jadi kan dapatnya rata semua. Gitu Pak, itu yang sangat kami harapkan di Kota Bogor ini, termasuk angkotnya juga dibina seperti itu. Gitu Pak. Jadi kami semuanya hidup kembali nih, angkot-angkot kita, bus-bus kita yang ada di sini. Itu secara global sekarang yang kami rasakan itu begitu Pak Anies. Jadi mohon kiranya kalau nanti memang Pak Anies ada rezeki dari Allah, ya kan? Nah, sebelumnya dan sesudahnya saya mohon maaf atas kekurangan kami. Ya inilah kami Pak di sini. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sektor angkot akan dihilangkan, benar Pak? Baik, nanti kita ada Bu, baru kami sampaikan juga mungkin tadi pertanyaan Pak Anies. Dari rumah saat ini ke stasiun tidak naik angkot. Nah, menurut penilaian kita bahwa saat ini dengan mudah dan murahnya kendaraan motor roda 2, akhirnya para teman-teman para penumpang itu beralih ke moda angkutan lain Pak, ya ke moda transportasi motor. Nah setelah begitu kita diserang lagi oleh online. Ya, jadi menyampaikan aspirasi bahwa mungkin Pak Anies begitu masuk pintu terminal Baranang Siang, kok terminal Baranang Siang tipe A seperti ini kan gitu. Nah di sini ada sejarah panjang bahwa kami dengan teman-teman khususnya pengurus bis, pedagang asongan dan musisi yang ada di sini berjuang bahwa pada tahun 2012 ini memang terminal ini sudah di hak guna bangun kalau salah ya Kung ya. Diserahkan kepada investor. Padahal di situ ada kesalahan Perda. Yang satu mengatakan Perda nomor 8 tahun 2011, yang satu ada asetnya, yang satu tidak ada asetnya. Ini kamu selaku masyarakat bingung, seharusnya ini dibangun tanpa diserahkan kepada investor, kan gitu. Dibangun aja terminalnya dipermegah dengan toilet yang indah, tempat penginapan para supir yang bagus. Nah, cuma dengan perjalannya waktu mungkin kan itu sudah ada ikatan perjanjian antara pemerintah kota dengan investor. Mungkin apa alasan mereka, ya kita juga ini masih dalam pengkajian. Nah, pada tahun 2014 bahwa terminal ini diserahkan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa pengolahannya itu dipindahkan ke BPTJ selaku pengelola Terminal Barang Siang. Nah, maksud harapan kami bila Pak Anies ini menjadi presiden, tolong perhatikan Terminal Barang Siang, Pak Anies. Amin. Harapan kami itu dari masyarakat, terminal tetap terminal, tanpa ada embel-embel mall dan hotel itu. Karena kalau udah ada mall dan hotel ya tentunya ada yang tergerus juga. Sedangkan di sini kan banyak teman-teman yang memang ada pengurus, memang dia menghidupkan keluarga dari bis kan gitu. Dari bagaimana nasib musisi, bagaimana nasib pedagang asongan. Nah, kemarin kita dapat informasi bahwa dari pihak ketiga ini sudah diperingati sama pihak BPTJ 2 kali. Ini mau lanjut atau tidak? Nah, cuma harapan kami gitu untuk teman-teman, apabila Pak Anies ini jadi presiden, kita menginginkan terminal ini sesungguhnya terminal tetap terminal, betul tidak? Aspirasi dari masyarakat. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita ini membawa berkah dan kami masyarakat mendorong Bapak Anies untuk menjadi presiden 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bis yang 3/4, ayo Mak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fotonya enak kan? Terima kasih atas waktunya. Saya perwakilan daripada pengurus bis Terminal Baranang Siang. Ada yang perlu disampaikan kepada Pak Anies, mungkin ya mudah-mudahan Allah merestui tujuan daripada Pak Anies dan juga dukungan daripada masyarakat Pak Anies jadi presiden 2024. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Ketua Organda Pak Yana, sama mungkin saya juga seperti itu. Karena apa? Di sini ada cemburu sosial. Kenapa PT KAI diberikan subsidi yang sebegitu puasnya, cukupnya, tapi kenapa angkutan transportasi darat seperti bis dan angkutan ini tidak ada sentuhan daripada pemerintah? Tuh. Yang kedua, tentang Terminal Baranang Siang yang tadi dibahas oleh Ketua KPTB Komunitas Pengurus Terminal Baranang Siang, kita sepakat. Jadi terminal ini dibangun oleh pemerintah, bukan oleh pihak pengembang yang seharusnya. Karena mungkin ada dana pemerintah APBN yang bisa untuk publik, ini adalah pelayanan umum, Pak. Yang ketiga, dampak daripada kenapa sepinya angkot ini, punten mungkin Pak Ketua KPTB juga. Jadi jelas masyarakat juga harus juga sadar diri. Kenapa kalian semuanya selalu menggunakan aplikasi yang sangat merugikan, Lazada, Shopee dan segala macam, beli apa-apa kan sekarang nggak ke toko, pasar bangkrut, warung-warung. Anda belinya di Lazada, mau bagaimana naik angkotnya? Betul nggak? Ini aja yang harus disadari sama masyarakat juga. Jadi jangan selalu menyalahkan, tapi sadar diri kita juga salah kan gitu ya. Intinya itu mungkin kalau dari saya Pak Anies. Dan kalau bisa dibatasi aplikasi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budiana. Kesempatan untuk dari teman-teman angkot. Mana? Satu orang. Tadi mana tuh? 03 aja, 03 perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sukyata, Pak, dari perwakilan angkot. Jadi begini Pak, menurut isu atau tidaknya angkot, seluruh angkot sekota Media, mau 01 sampai angkot trayek berapa mau dihilangkan bulan Desember. Itu yang jadi pikiran kami semua. Dikarenakan misalkan angkot dihilangkan sedangkan supir bukan ratusan Pak, ribuan. Gimana nasib supir nanti kedepannya kalau angkotnya dihilangkan? Begitu Pak. Dan lagi dari ya, masalah itu saya kurang tahu Pak. Mungkin karena polusi katanya atau hal yang lain, saya kurang tahu Pak. Ya gitu Pak. Dan lagi dari mulai kadang-kadang dari pihak ini
ini juga apa? APTB ya, Mam. Enggak apa-apa. Ah, dari mulai APTB kadang-kadang mereka kalau suka berhenti, kadang-kadang kan suka ada shooter ya haltenya. Kadang-kadang suka berhenti sembarangan tempat seperti angkot. Nah, itu yang membuat kami kecewa. APTB. Bukan bis kita. Bis kita kadang-kadang kalau tidak ada angkot dia berhenti sembarangan. Kalau ada angkot dia berhenti di halte. Nah, kalau dia berhenti sembarangan, angkot gimana? Gitu, Pak. Ya demikian gitu aja Pak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ditanyain, Pak. Ahmad, udah berapa lama jadi supir angkot? Udah berapa lama jadi supir angkot? Dari tahun 89. Berarti seberapa tahun lah? 30 lebih. Kayaknya ke 50. Baik, oke, nuhun Pak Ahmad. Sami. Ya, jadi tadi Pak Anies menyampaikan kenapa dihilangkan gitu kan. Saya sedikit mencoba memberikan gambaran kepada beliau bahwa angkot itu bukan dihilangkan, dialihkan dari trayek yang memang sudah penuh atau padat, dialihkan kepada jalur feeder, gitu Pak. Jadi angkotnya akan tetap ada. Dan selama manusia dia dilahirkan, saya yakin insya Allah angkot akan tetap ada, gitu Pak. Hanya memang pergeseran inilah, digeser, dipindah, bagaimana? Karena muatannya ini sudah tidak ada. Contoh SSA, seputaran SSA itu tidak ada, misalkan dihilangkan bahasa koran kemarin itu kan, bahwa itu dihilangkan. Itu bukan dihilangkan Pak, karena memang pusat-pusatnya perbelanjaan, pasarnya itu habis Pak. Pasarnya ditutup, jadi kalaupun kita memaksakan ke sana, pasarnya itu pindah titiknya ke warung jamu dan ke Sukasari. Ini ada. Pak Budidi. Papon. Bud, iya ya. Mana Bapak? Pak di depan. Siapa Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Presiden. Pak Presiden ini Luar biasa. suara jeritan dan keinginan rakyat lah ini ya, untuk melakukan nama satu perubahan ini. Semoga ini nanti Bapak Anies dapat menjalankan nama satu amanah nanti dari rakyat ya Pak Anies. Lebih mengedepankan bagaimana meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat bawah. Jangan nanti skala prioritasnya nanti adalah yang menengah ke atas Pak. Karena pondasi kita negara itu adalah masyarakat kecil. Gini tuh. Juga gini Pak Anies, yang perlu kami sampaikan juga adalah mengenai tentang perkembangan di Bogor. Yang kalau kita lihat ini memang mungkin bagi para pejabat dan petinggi ini, Bogor ini banyak perkembangan Pak, dari sisi tentang hasil pembangunan kan gitu. Tapi apakah dalam hal hasil namanya ekonomi, ketahanan ekonomi masyarakat itu terbangun dengan baik? Nah, mungkin itu harus bisa dijadikan satu penilaian. Nah, terus bagaimana tentang pelayanan tentang regulasi perjalanan daripada pemerintah terhadap masyarakat, yang selama ini kontrol pengawasan baik dari para pejabat tinggi daerah maupun yang dekat, dalam hal ini adalah kebetulan ada Bapak Presiden di sini, kontrol pengawasannya itu sampai di mana? Apakah berjalan dengan baik ataukah tidak? Gitu Pak. Nah, harapan kami nantinya Bapak Anies Presiden dapat melaksanakan yang namanya pesan-pesan amanah dari masyarakat. Terutama itu adalah masyarakat Bogor, karena ini adalah kita di Bogor. Ini banyak permasalahan-permasalahan Bogor yang tidak terungkap dan tidak terbuka, yang akhirnya ini berdampak semua bagi masyarakat. Ya, salah satu contoh ini adalah permasalahan tentang Baranang Siang. Kalau dari Baranang dibuka, ada kemungkinan hal yang lain itu pasti akan terbuka, Pak. Nah, Bapak Anies lebih mengerti dan lebih memahami lah. Sama seperti dulu waktu Jakarta Pak Anies ya. Nah, gitu. Nah, saya harap ini pun nanti harapan kami dari masyarakat Kota Bogor ini, nanti Bapak Anies menjadi presiden, ini dapat membongkar yang namanya tabirnya. Tabir yang selama ini terselimuti oleh kabut yang tebal.
Tetapi kabut tebal ini bukan berarti tidak akan bisa disingkapkan, tergantung dari kemauan dan keinginan. Permasalahan tentang hal-hal yang lain, ya Pak Anies yang lebih paham, tidak perlu saya transparan nanti jadi lingkar masyarakat. Pak Anies nanti menjadikan produk-produk karena lagi musimnya politik, ya. Nah, mungkin ini Bapak Anies akan lebih memahami, lebih mengerti ya bagaimana langkah kebijakan, langkah regulasi yang dijalankan di dalam suatu kepemerintahan itu sendiri. Intinya adalah sekarang itu harus namanya undang-undang itu harus di atas politik. Karena sekarang ini undang-undang itu adalah di bawah politik. Nah, saya berharap ini yang harus lagi skala prioritas Bapak Anies menjadi presiden. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Polidi. Ya. Minta saran dan arahan dari Pak Anies. Satu lagi boleh Pak, perwakilan supir angkot 03. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Supardi, supir angkot 03. Banyak keluhan teman-teman saya karena jalan Otisa ini belum beres juga ya. Jadi penumpang tambah sepi gitu Pak ya. Jadi mohon di alun-alun kalau bisa ada buat ngetem sebentar gitu Pak. Jangan sampai diusir sama Satpol PP sama Disub gitu Pak. Mohon diperhatikan di alun-alun Bogor itu Pak. Sebenarnya itu dari alun-alun pas stasiun datang bisa membawa ke angkot 01 banyak dan ke terminal Benanang Siang. Mohon diperhatikannya Pak kepada Bapak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya permisi berdiri boleh ya? Boleh. Biar bisa lihat semua jadi. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak semua, warga Baranang Siang yang saya hormati, saya terima kasih sore hari ini disambut bisa ketemu dengan semuanya di sini, mendengar apa yang tadi jadi masalah-masalah yang ada di tempat ini, dan mudah-mudahan ikhtiar perubahan ini nanti bisa kita laksanakan. Amin. Ibu bapak sekalian, saya kebetulan dulu ngurusinnya Jakarta, dan di Jakarta itu ketika saya masuk mulai bertugas juga kita punya kerumitan urusan transportasi yang luar biasa. Teman-teman Anda tahu persis. Saya ngobrol dengan pengelola angkot, pengelola metro, kendaraan itu kira-kira jumlahnya lebih 25. Pas pertemuan pertama gini, isinya marah-marah semua. Saya jadi penangkal petir. Wih, petir yang luar biasa tuh semuanya marah. Kenapa? Karena waktu itu kami itu maksudnya pemerintah DKI itu dianggap tidak fair. Kita operator, tapi juga regulator. Bikin aturan yang tidak dirasakan adil. Terus akhirnya kita kerja bersama, rumusin sama-sama, dan akhirnya sekarang ada satu sistem di mana angkot-angkot itu bisa hidup, kendaraan semua bisa hidup, satu ekosistem, supirnya tenang, pemilik angkotnya tenang, dan yang tidak kalah penting, penumpangnya juga tenang. Ya, semuanya tenang. Nah, itu hasil obrolan panjang lebar. Nah, saya mendengar bahwa persoalan serupa itu ada di banyak kota sekarang. Serupa yang dialami di Bogor ini juga dialami di banyak tempat. Jadi tadi saya mendengar, terima kasih, ada beberapa hal yang kalau boleh saya bilang, hari ini saya lagi belanja masalah, Pak. Lagi datang ke sini mau belanja masalah nih. Shoppingnya shopping masalah. Banyak betul masalahnya di sini. Banyak betul. Bisa selesai nggak kira-kira? Bisa nggak? Insya Allah bisa. Kalau Pak Anies presiden bisa nggak? Bisa. Insya Allah bisa. Yang begini-begini nih ya, sebenarnya kalau dibicarain baik-baik, cari jalan keluarnya baik-baik, insya Allah bisa ketemu. Tapi prosesnya panjang. Jakarta itu untuk sampai ketemu akhirnya pertemuannya berapa? 77 kali. Oke, musyawarahnya 77 kali. Sabar, diikutin satu-satu sampai akhirnya ketemu jalan keluar. Tapi lebih baik bertarung di ruang debat, selesai jadi kesepakatan, semuanya tenang. Betul tidak? Betul. Daripada cepat-cepat jadi aturan, habis itu semuanya rame
protes karena merasa tidak adil. Jadi kita insya Allah nanti kita ikhtiarkan. Nah, ada beberapa catatan tadi, hal baru yang saya dengar tentang beralihnya penumpang dari kendaraan darat ke kereta api. Insya Allah nanti jadi perhatian, Pak. Kemudian tadi Pak Teddy bicara soal terminal. Saya dengar terminal ini dulu hebat ya, terminal ini. Se-Asia. Katanya termasuk yang hebat ya. Tahun 19 dulu satuan. Tahun lama betul. Udah lahir waktu itu. Sejarah. Sejarah. Jadi memang ini insya Allah nanti jadi perhatian karena memang terminal itu punya fungsi yang setiap masa itu mengalami penambahan. Sebaiknya jangan dikurangi fungsinya, tapi ditambahkan. Dan saya termasuk yang berpandangan, Bu sekalian, bahwa kota yang maju adalah kota yang angkutan umumnya berkembang dan menjangkau seluruh wilayah kota. Itu kalau kota warganya masih mengandalkan kendaraan pribadi, maka sesungguhnya kota itu tidak maju. Ukuran kemajuan kota salah satunya adalah kendaraan umum. Kendaraan umumnya ada tidak? Yang kedua, menjangkau semua tidak? Berapa persen penduduk yang menggunakan kendaraan umum? Semakin banyak penduduk pakai kendaraan umum, semakin luas jangkauan kendaraan umum, maka kota itu makin maju, makin modern. Insya Allah nanti Bogor harus makin modern juga. Ya? Nah, karena itulah kenapa kok kita pengen dengar di sini. Karena dulu karena di Jakarta itu kendaraan umum hanya menjangkau saat saya mulai tugas 42% wilayah Jakarta. Di ujung kami bertugas menjangkaunya lebih dari 90% wilayah seluruh Jakarta terjangkau kendaraan umum. Itu artinya apa? Angkotnya ke seluruh wilayah. Dan memang di Jakarta kemarin kita ubah pendapatan angkot itu per kilometer. Jadi supirnya tenang, pemilik angkotnya tenang, penumpangnya juga tenang. Cuman memang kurang bebacaan jadinya. Karena kalau dulu agak ngebut-ngebut kan, jadi pada suka banyak pembacaan di situ. Nah, tapi kita nanti coba kita cari caranya, barangkali bukan hanya untuk Bogor, tapi untuk banyak kota-kota lain di seluruh Indonesia. Jadi saya tadi sudah dengar apa yang jadi aspirasi. Kalau boleh tahu nih yang pegang angkot, sebulan bisa bawa uang pulang berapa nih kalau supir angkot? Susah. Harian? Buat makan. Harian buat makan doang lah. Sekarang paling buat makan aja alhamdulillah. 30-an lah, 30-40 ribu. Kadang-kadang udah kebagian. Per hari. Sebulan berapa hari? 20 hari. Tiap hari? Terus? Nggak ada berhentinya? Ada sip. 2 hari jalan 1 hari. 21. Jadi kira-kira 21? 20 hari. 20 hari 1. Ya, ini memang tantangan tersendiri. Harus kita lebih tinggi dari itu. Sehingga buat makan, tapi pun juga buat nabung. Insya Allah. Pak Ahmad soal angkot dihilangkan saya belum tahu di mana Pak Ahmad tadi. Mana Pak Ahmad? Yang soal dihilangkan saya belum tahu di Pak Ahmad. Ya. Masalah yang mana? Angkot dihilangkan. Itu menurut informasi ini apa ya? Menurut informasi angkot akan dihilangkan, tapi diperjelas yang lainnya enggak. Nanti beliau jelasin tuh. Ya. Oke. Kemudian tadi ada Pak Poni ya, Pak Ponidi. Tadi pesan, iya Pak Ponidi memang kami itu pegang prinsipnya gini, pembangunan itu harus adil. Tidak usah mengecilkan yang besar, tapi kita harus membesarkan yang kecil. Tidak perlu memusuhi yang besar, tapi memberikan kesempatan bagi yang kecil. Yang kecilnya jalan, yang besarnya biar tambah besar, supaya bisa dorong yang kecil. Tapi yang kecil jangan dilewatkan. Insya Allah itu jadi prinsip yang terus kita pegang. Dan kami Bapak sekalian ingin agar pendekatan musyawarah. Ketika kita membuat perubahan, memang pemerintah yang punya kewenangan. Tapi punya kewenangan bukan berarti punya pengetahuan. Ingat-ingat deh, punya kewenangan bukan berarti punya Pengetahuan. Siapa yang punya pengetahuan? Pelaku, supir angkot, pemilik angkot, supir bis, pelaku bis, komunitas terminal. Ini pelaku semua bukan? Iya. Pelaku itu yang tahu. Jadi harus bicara dengan pelaku, dengarkan apa yang kata pelaku, karena pelaku
Ibu yang paling tahu apa yang sesungguhnya jadi kebutuhan, apa jalan keluar yang dikerjakan, dan itu yang harus dilakukan sama pemerintah. Ya. Jadi, insya Allah nanti perhatikan, saya terima kasih. Jadi ini PR-nya dapat banyak nih, dapat banyak. Ini direkam nih tadi, insya Allah nanti jadi bahan. Tapi yang jelas, Bung Teddy, insya Allah juga kita pendekatannya pasti kolaboratif. Pendekatan itu yang kita lakukan dulu, itu insya Allah yang kita lakukan di masa yang akan datang. Ya. Doain Bapak Ibu sekalian, biar ini bisa kita tuntaskan. Insya Allah nanti terminal ini jadi kembali terminal yang terbaik. Terminal yang orang bekerja di sini nyaman, bisa hidupnya sejahtera, dan yang jadi pemberi jasa itu merasa hidupnya tenang, keluarganya cukup dapat pendapatan. Karena bagaimanapun juga Bapak Ibu sekalian ini yang bekerja di industri perhubungan itu adalah pemberi solusi buat masyarakat. Masyarakat harusnya menyatakan terima kasih, Bapak Ibu udah nyiapin kendaraan buat kita semua. Ya. Itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar aja sedikit. Ini ini yang dari supir-supir angkot 03. Minta ini tolong. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jualan di situ warung. Jadi tempat kumpulnya supir-supir angkot. Barusan ditanya apa yang mau dibicarakan kepada Bapak. Kalau misalnya Bapak jadi presiden, jangan ada terminal bayangan. Itu minta supir angkot. Udah segitu aja Pak. Kasih tambahan aja. Karena di Bogor banyak terminal bayangan. Itu yang bikin supir angkot kesian gitu. Ya, baik. Baik Ibu, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya bukan di terminal, rumah saya kan di Jalan Bangka. Di situ banyak bus itu nggak tahu mereknya apa, pokoknya putih. Di rumah saya parkirnya depan rumah. Kalau malam tuh banyak. Nah itu bagaimana itu? Mengganggu rumah saya, getaran mesin rumah itu. Baik Bu. Tapi bukan terminal ya saya. Ya. Tetangga terminal. Baik. Nanti di sini ada Ketua DPC Organda Kota Bogor, kemudian ada bapak-bapak pengurus terminal. Nanti akan bagaimana Bu ya? Ya, insya Allah. Mungkin itu Bapak dan Ibu belanja masalah. Alhamdulillah katanya belanja masalahnya banyak di sini. Semoga lebih sering beliau berkunjung ke Kota Bogor. Ya, amin. Jadi mungkin itu saja. Karena boleh.